الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين. لا birikin tahirin sirfin, dan tidak batal birikin tahirin sirfin. Birikin tahirin sirfin dengan air ludah tahirin yang suci, sirfin yang bersih. Bikasris shadi dengan dibaca kasrah huruf shadnya, sirfin. Ay khalisin artinya bersih. Mim ma'dinihi dari sumbernya air ludah. Ay mahalihi artinya tempatnya air ludah. Wa huwa jami'ul fami, tempatnya itu adalah atau ma'din itu adalah jami'ul fami, seluruh bagian mulut. Ay fala yadurru wusulu rikin mim ma'dinihi jawfahu idza kana tahiran wa lam yahtalit bi ghairihi. Ay fala yadurru, maka tidak apa-apa, tidak berisiko, wusulurikin sampainya air ludah, mim ma'dinihi dari sumbernya, jawfahu pada lubangnya, pada lubangnya. Idza kana tahiran, jika air ludah itu suci, walam yakhtalit dan tidak bercampur dengan bighairihi dengan yang lain, artinya dengan yang lain. Dengan yang lain artinya selain air ludah. Jadi puasa itu tidak batal karena menelan air ludah yang suci, lagi pula bersih, tidak tercampur dengan benda-benda yang lain, dengan benda-benda yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Walau akhraja riqahu min famihi ala lisanihi au jama'ahu ala lisanihi summa akhrajahu ala tarfihi summa a'adahu la yuftiru li'anna lisana kaifama taqallaba ma'dudun min dakhilil fami. Walau akhraja, dan jika mengeluarkan seseorang riqahu air ludahnya, min famihi dikeluarkan, min famihi dari mulutnya, ala lisanihi di atas lisannya, au jamahu atau dia mengumpulkan air ludah ala lisanihi di atas lisannya di atas lidahnya, summa akhrajahu kemudian dia mengeluarkan air ludah itu ala tarfihi di atas ujung lidah,
Summa a'adahu, kemudian dia mengembalikan ke dalam, maksudnya la yuftiru, maka tidak membatalkan puasa. Kenapa? Li'anna lisana, karena sesungguhnya lisan, lidah itu kaifama taqallaba, bagaimana ya keadaannya dibolak-balik, makdudun itu terhitung, min dakhilil fami, dari bagian dalam mulut. Jika ada seseorang ya sedang berpuasa kemudian mengeluarkan air ludahnya ya dari mulut, di ujung lidahnya dikeluarkan, kemudian dimasukkan kembali, atau dia kumpulkan air ludahnya di lidahnya itu, dikumpulkan, kemudian dikeluarkan ya, ujungnya keluar seperti ini ya. Kemudian masukkan lagi, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Karena bagaimanapun yang namanya lidah itu termasuk bagian dari mulut, bagian dari dalam mulut. Seperti dikumpulkan kemudian dikeluarkan seperti ini, kemudian ditelan lagi, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Bi khilafi ma idza kharaja am ma'dinihi kal khariji ila hamratis syafataini au kana mukhtalitan bi ghairihi ka baqayat ta'ami au mutanajjisan ka andamiyat lisatuhu fa innahu yazurru. Berbeda idza kharaja, jika air ludah itu keluar, amma dinihi, dari sumbernya, kal khariji, seperti keluar, ila hamrati syafataini, hingga pada merahnya bibir ini. Au kana mukhtaliton, atau ludah itu telah bercampur bi ghairihi, dengan yang lain. Kabaqaya ta'ami, seperti sisa-sisa makanan. Kalau bahasa Jawanya selilit, sisa-sisa makanan yang berada di sela-sela gigi. Au mutanajjisan, atau ludah itu telah terkena najis, keandamiyat, seperti berdarah, lisatuhu, giginya seseorang, fa innahu, maka sesungguhnya yang demikian ini yazuru, membahayakan, artinya punya resiko, punya konsekuensi hukum ya. Puasanya menjadi batal. Jadi kalau ada orang ya mengeluarkan air ludahnya sampai di bibir ya, kemudian ditelan lagi, itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena bibir ini sudah bukan makdin, sudah bukan tempat atau sumbernya air ludah. Yang ditelan tidak apa-apa itu
air ludah yang ditelan tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa itu manakala air ludahnya masih ada di dalam sumbernya, masih ada di dalam tempat di mana air ludah itu bersumber. Atau menelan ludah. Lah ludah itu ternyata sudah tercampur dengan benda lain, seperti selilit, sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Atau air ludahnya sudah mutanajis, ya, sudah tercampur dengan najis. Mungkin karena gusinya berdarah, kemudian air ludah itu sudah tercampur dengan darah-darah gusi. Nah itu namanya mutanajis. Air ludahnya menjadi mutanajis. Kalau yang demikian itu ditelan, maka puasanya menjadi batal. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, lau ibtala bidzalika bihaitsu yajri daiman aw ghaliban sumiha bima yashukkul ikhtirazu anhu wa yakfi basquhu. Naam, ya, oke. Lau ibtala bidzalika, jika seseorang itu kena ujian, ya, bidzalika dengan keluarnya darah, ya, dengan keluarnya darah dari gusi itu, bihaitsu yajri daiman, sekiranya mengalir darah itu daiman, ya, terus menerus, au ghaliban, atau mengalahkan upaya kita untuk membersihkan. Sumiha, maka ditolerir, maka dimaafkan. Bima yasyukul ikhtirazu anhu, sebab sulitnya menghindari dari masalah ini. Bima yasyukul ikhtirazu anhu. Wa yakfi basku, dan cukup untuk meludahkan air ludah itu. Jadi kalau darah gusinya ini mengalir terus, ya, apalagi sampai deras, maka yang demikian itu kalau toh tertelan, ya, sedikit, ini tidak jadi masalah. Yang penting sudah diludahkan. Yang penting sudah diludahkan. Yang demikian itu ditolerir. Kenapa? Karena memang sulit untuk dihindari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'fa an asarihi, dan dimaafkan an asarihi, dari bekasnya darah itu. Artinya tidak terus kemudian kita harus mencuci mulut terus, tidak, ya, cukup diludahkan. Kalau toh ada yang kemudian ludahnya masuk tertelan, itu yu'fa an asarihi. Wala sabila ila taklifihi ghaslahu jami'an naharihi, dan tidak ada jalan, ya, untuk memberikan beban, ya, tidak ada jalan untuk memberikan beban membasuh darah itu atau membasuh mulut itu jami'an naharihi, sepanjang hari. Idil irdu annahu yajri aw yarshahu daiman aw ghaliban, karena biasanya tabiatnya darah itu mengalir
atau merembes ya, merembes daiman ghaliban, daiman terus menerus, au ghaliban atau sampai mengalahkan upaya kita untuk bersih-bersih, membersihkan mulut. Wa rubbama idza ghasalahu zada rashhuhu qalahul adra'i, dan kadang-kadang jika dibasuh maka menjadi tambah rashhuhu, derasnya darah itu, qalahu adra'i. Demikian ini disampaikan oleh Imam Adra'i. Qalu wa huwa fiqhun zahirun, para ulama mengatakan wa huwa, adapun yang demikian ini adalah fiqhun zahirun, pengetahuan yang sudah jelas. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Walau baqiya baina asnanihi syai'un min athari tu'amin wa ajaza an tamyizihi wa majjihi fasabaqa ma'arikihi ila jawfihi bi ghairi ikhtiyarihi la yazurru. Dan jika tersisa baina asnanihi, di antara sela-sela gigi, syai'un sesuatu atau sedikit, min athari tu'ami dari sisa makanan, wa ajaza dan dia tidak mampu, antamyizi dari memisahkan syai' ya, sisa makanan itu, wa maji dan tidak mampu meludahkannya, fasabaqa maka terlanjur ma'arikihi bersama air ludahnya, ila jawfi masuk pada lubangnya, masuk ke dalam tenggorokan, bi ghairi ikhtiyarihi dengan tanpa usaha dia, la yazuru maka tidak apa-apa, tidak berisiko, tidak membatalkan puasanya. Jika kita dalam keadaan puasa kemudian ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi kita, kemudian kita sulit untuk memisahkan, untuk menghindari ya. Nah, terlanjur sisa-sisa makanan itu yang kecil tentunya terlanjur masuk ke dalam tenggorokan kita, itu di luar upaya kita, di luar upaya ikhtiar kita, upaya dan ikhtiar kita, maka yang demikian itu masuknya itu tidak membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, wala yazuru wusulu dzubabi au ghubarit tariqi au gharbalatit daqiqi jawfahu. Wala yazuru dan tidak masalah, tidak apa-apa, wusulu dzubabi sampainya lalat, sampainya lalat atau masuknya lalat, au ghubarit tariqi atau sampainya debu jalan, debu-debu yang di jalan. Kalau kita jalan di jalan raya itu kan banyak debu kadang-kadang. Nah, itu masuk ke tenggorokan kita. Au gharbalatit daqiqi atau debu tepung, artinya sesuatu yang ditumbuk lembut, di situ kan mesti ada debunya, masuk atau sampai jawfahu pada tenggorokannya, itu tidak apa-apa. Seperti orang yang kerjanya di penggilingan ya, penggilingan tepung, penggilingan atau selip beras, itu kan ada debunya itu.
itu masuk ke tenggorokan kita atau masuk ke lubang hidung kita, itu ndak apa-apa, ndak membatalkan puasa. Wa in ta'ammada fatha famihi li ajli dzalika li anna sya'nahu usrut taharruzi anhu. Sekalipun wa in ta'ammada, dan sekalipun orang itu bersengaja fatha famihi, membuka mulutnya, li ajli dzalik, karena tujuan agar debu itu masuk ke dalam tenggorokan, ya. Li anna sya'nahu usrut taharruzi anhu, karena kondisinya adalah sulit menghindari dari gubar ini, dari debu ini. Jadi sekalipun sengaja membuka mulutnya sambil jalan di jalan raya dengan tujuan debunya biar masuk ke tenggorokan, ini tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang demikian itu memang sulit dihindari. Wala budda min takyidi al-ghubar, min takyidil ghubari bitahiri, dan harus ditentukan ghubar itu, debu itu, bitahiri, dengan suci. Artinya debunya debu suci, debunya debu suci yang masuk ke dalam tenggorokan kita itu. Fayadhuru, maka mencelakakan atau membahayakan atau berisiko anasu, apa, debu yang najis. Artinya batal puasanya. Wala yadhurru bal umrikihi asaril madati fil wudu'i, maka tidak membatalkan menelan ludah, ludah bekas air kumur-kumur fil wudu'i, di dalam wudu. Kenapa? Li usrit taharruzi anhu, karena sulitnya menghindari hal yang demikian. Wala bisabki ma'in, wala bisabki wala bisabki ma'in, jawfa mughtasilin an janabatin bila inrimasin, wala bisabki ma'in, jawfa mughtasilin an janabatin bila inrimis, bila inrimasin, infa'ala yanfa'ilu infi'alan, inrimasin, bila inrimas. Dan tidak juga batal puasa bisa gimain, dengan terlanjurnya air yang masuk pada lubang tubuh orang yang mandi janabah, mandi wajib, bila inrimasin, dengan tanpa tenggelam. Jadi kalau ada orang berpuasa mandi besar, mandi wajib di sini, mandi wajib. Kemudian ada air yang terlanjur masuk ke dalam telinga atau ke dalam hidung, ini tidak apa-apa.
dengan catatan mandinya itu tidak dilakukan dengan tenggelam di dalam air. Jadi tidak membatalkan puasanya. Ini mandi janabah, mandi wajib. Kalau mandi biasa ya, artinya mandi karena untuk dingin, agar dingin tabarut, agar tubuhnya dingin, agar tubuhnya segar, ini jadi batal. Kenapa? Karena mandi yang demikian bukan hal yang diperintahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Walhasilu anna shaima law irtasala min haidin aw nifasin aw janabatin fasabaqal mawila jawfi la yazuru. Walhasil adapun kesimpulannya anna shaima sesungguhnya orang yang berpuasa lau irtasala jika dia itu mandi min haidin dari sebab haid au nifasin atau sebab nifas au janabatin atau sebab janabah fasabaqal ma'um lalu terlanjur air itu masuk ila jawfi pada lubang tubuhnya la yazuru maka tidak apa-apa wala nadhra dan tidak ada pandangan ya atau nalar ila imkan imalatiri ra'sihi kepada kemungkinan memiringkan kepalanya bihaitsu la yadkhulu syai'un li uslihi sekiranya tidak masuk sesuatu ke dalam tubuh. Kenapa li uslihi? Karena tingkat kesulitannya. Jadi orang yang berpuasa kemudian mandi besar baik sebab haid, nifas atau janabah, lalu kemudian ada air yang masuk ke dalam lubang tubuh kita ya, lubang tubuh kita, maka hal itu tidak apa-apa. Dan tidak ada pembicaraan harus memiringkan ya atau bagaimana, itu tidak ada. Kenapa? Karena memang untuk menghindari masuknya air ke lubang tubuh kita ini sulit, sehingga tidak ada pembicaraan seperti itu. Harus miring atau harus menutup lubang telinganya, itu tidak ada. Naam in arafa min adatihi zalika harama alaihil inghimasu wa aftar qat'an in tamakkana minal ghusli ala ghairi tilkal halati. Naam ya, jika in arafa, jika seseorang itu tahu min adati dari kebiasaannya zalika tentang masuknya air, harama maka haram alaihi atas orang tersebut al-inrimasu menenggelamkan diri ke dalam air, wa afdal qat'an dan membatalkan secara pasti masuknya air itu membatalkan puasanya. Ini qat'an secara pasti. Intamakana jika memungkinkan ya, jika memungkinkan menghindari minal ghusli dari mandi ala ghairi dzalik. Intamakana jika memungkinkan minal ghusli ala ghairi dzalikal halati, jika memungkinkan menghindari mandi yang seperti itu.
Jadi kalau ada orang, jika kita itu sudah tahu persis bahwa kalau kita mandi dengan menenggelamkan tubuh kita seluruhnya ke dalam air, itu mesti ada air yang masuk ke lubang telinga umpama. Ini kita sudah yakin, sudah terbiasa begitu. Sehingga yakin sudah nanti kalau tenggelam mesti ada air yang masuk ke lubang telinga. Yang demikian kok tetap dilakukan, maka puasanya menjadi batal. Kecuali jika tidak ada cara lain untuk mandi jinabahnya kecuali dengan cara menenggelamkan diri ke dalam air. Contohnya ada air yang pas, tepat 2 kolah, kemudian tidak ada cibuknya, tidak ada gayungnya untuk mandi, maka sulit kalau tidak kita menenggelamkan di dalam air yang pas 2 kolah itu. Caranya kita tenggelamkan tubuh kita seluruhnya. Setelah tenggelam semua sampai rambutnya, baru di dalam air itu niat mandi lirafil hadas akbar. Itu artinya tidak memungkinkan untuk bisa mandi kecuali dengan cara menenggelamkan diri ke dalam air. Lanjut, wa mislu dzalika al-ghuslul masnun, dan termasuk wa mislu dzalika, dan seperti mandi wajib itu al-ghuslul masnun, mandi yang disunahkan. Bi khilafi, seperti tadi saya katakan bi khilafi ghuslit tabarudi fala yufanhu, berbeda dengan mandi yang mengharap segarnya badan maka kalau mandinya itu dengan tujuan sekedar untuk menyegarkan badan, maka tidak ada ampun. Artinya kalau terjadi masuknya air ke dalam telinga atau ke dalam lubang tubuh kita, maka puasanya menjadi batal. Kenapa? Karena mandi tersebut bukan sesuatu yang makmur, yang diperintahkan. Beda dengan mandi wajib dan mandi sunnah. Wa kadza law tawallada min ghairi ma'murin bihi aw min ma'murin bihi bi ikhtiyarihi. Demikian juga membatalkan puasa law tawallada min ghairi ma'murin bihi, jika masuknya air ke dalam lubang tubuh kita itu min ghairi ma'murin bihi, lahir atau akibat dari mandi yang tidak diperintahkan, au mim ma'murin bihi bi ikhtiyarihi, atau lahir atau akibat dari mandi yang diperintahkan tapi dengan ikhtiar kita, bukan dalam kondisi terpaksa, dengan usaha kita, dengan pilihan kita, bukan karena terpaksa.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau sabaqa ma'ul madmadati awil istinsyaki, dan jika terlanjur air kumur-kumur itu atau air istinsyak, ya, menghirup air di hidung ini saat sunnahnya wudhu, ila jawfihi, ke dalamnya, ke dalam, ke lubang, fa in kana ma'al mubalaghati, jika hal itu dilakukan mubalaghah karena berlebihan, au kana min rabiatin, atau madmadhah itu, ya, kumur-kumur atau istinsyak, menghirup air itu dari tahapan yang keempat, dari tindakan yang keempat, yakinan, secara yakin, afdhalah, maka membatalkan puasa. Kan disunahkan, yang disunahkan itu kan 3 kali, kemudian menambah sampai 4 kali, ya. Lah yang keempat kalinya itu airnya masuk ke dalam. Kalau ini benar-benar yakin 4 kali, maka puasanya menjadi batal. Puasanya menjadi batal. Kalau masih 1, 2, 3, ya, kemudian dilakukan tidak berlebih-lebihan, kok ada yang masuk, itu tidak batal. Tapi kalau sudah yang keempat kalinya ini, yang keempat itu bukan hal yang disunahkan lagi. Karena apa? Karena sunahnya memang hanya sampai 3 kali. Kalau kemudian ada airnya masuk, ya, dia tambah 4 kali, kok ada airnya yang masuk, ini menjadi batal puasanya. Jadi sekali lagi bahwa air kumur-kumur atau air hirup dari hidung yang disunahkan pada saat menjelang wudhu itu kalau masuk ke dalam tidak apa-apa, dengan catatan dilakukan tidak berlebih-lebihan. 1. Yang kedua, kumur-kumur itu bukan kumur-kumur yang keempat kalinya, atau menghirup air itu dilakukan bukan yang keempat kalinya. Wa illa, dan jika tidak, fala, maka fala fitrah, maka tidak membatalkan, ya. Kalau wa illa fala aftara, ya. Dan jika tidak fala aftara, maka tidak membatalkan. Fala, maka tidak membatalkan. Artinya jika dilakukan tidak berlebih-lebihan, jika di luar yang keempat kalinya, maka tidak membatalkan. Wa mim mubtilatis shaumi al haidhu wan nifasu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, al haidhu adalah haid, wan nifasu, dan nifas. Wa yajibu, dan wajib, alaihima, atas orang wanita yang haid dan wanita yang nifas itu, al-qadha, membayar hutangnya puasa, ba'dan qidha iddami, setelah tuntasnya darah haid atau darah nifas. Wal wiladatu, dan termasuk yang membatalkan puasa itu wal wiladatu, yaitu melahirkan, walau li alaqatin, sekalipun melahirkan alaqah, darah segumpal. Li alaqatin, karena darah segumpal. Wa mudghatin, dan daging. Wa illam tara al mar'atu daman, sekalipun perempuan tersebut tidak melihat darah saat
melahirkan itu. Jadi puasa itu juga batal karena haid, karena nifas, ya. Karena wiladah melahirkan, sekalipun melahirkan bukan bayi utuh tapi darah, ya. Bahkan saat dia lahir juga saat dia melahirkan, ya, dia tidak melihat darahnya sekalipun. Kalau mudghah, kalau bahasa Jawanya ini kluron, ya. Kluron, atau bahasa sekarang keguguran. Wa irma'u kulli yaumin wa irma'u kullil yaumi, dan pingsan sepanjang hari itu membatalkan puasa juga. Wal jununu walau fi lahdhatin minan nahari, dan gila itu membatalkan puasa juga. Walau fi lahdhatin, sekalipun dalam waktu yang sebentar, minan nahari dari waktu siang hari, minan nahari dari waktu siang hari. Waridatu, dan murtad, wal iyadu billah, waridatu dan murtad keluar dari Islam, wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita dilindungi billah, kita berlindung billahi kepada Allah Ta'ala. Walau lahdatan, sekalipun sebentar, ya, sekalipun sebentar, murtadnya itu sekalipun sebentar, itu membatalkan puasa. Wa jumlatul mubtilati asyaratun, adapun jumlah hal-hal yang membatalkan puasa asyaratun itu ada 10. Di dalam kitab matanya dikatakan 4. Kemudian disarai oleh Syekh Nawawi, ya, yang membatalkan puasa itu 10, bukan 4 saja. Artinya ditambahkan oleh Syekh Nawawi ini menjadi 10. Karena hal-hal yang disebutkan ini termasuk tergolong dari syarat sahnya puasa, seperti orang yang nifas, ya. Orang yang nifas itu puasanya tidak sah. Maka oleh musannif di dalam matanya tidak menyebutkan haid. Kenapa? Karena sudah otomatis orang yang haid itu puasanya tidak sah, sehingga tidak dikatakan termasuk mubtilat, hal yang membatalkan. Jadi sekali lagi bahwa jumlahnya, agar tidak menjadi bingung, ini sepertinya dirincikan oleh Syekh Nawawi. Yang pertama, ya, 10 itu yang pertama, yang satu adalah jima'. Yang kedua istimna'. Yang ketiga istiqa'ah, ya. Yang keempat dukhulu ainin ilal jauf, ya. Yang kelima haid. Yang keenam nifas. Yang ketujuh wiladah. Yang kedelapan pingsan sepanjang hari. Yang ke-9 gila, ya, gila sekalipun sebentar.
dalam waktu siang itu. Yang ke-10 murtad atau riddah. Jadi genaplah sempurna bahwa jumlah hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 10. Wa yubahu fitrun fi saumi fardin bi maradin mudhirrin ila akhirih wallahu alam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.